Ya, sekarang kita akan bahas satu soal ekonomi kelas 11 ya. Dan ini adalah materi pendapatan nasional. Aku bacakan terlebih dahulu. Data pendapatan nasional dari suatu negara tahun 2009 sebagai berikut. Nah, di sini udah diketahui ya data-datanya dari PDB, Produk Data Luar Negeri, sampai ke transfer payment-nya itu udah ada. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Berdasarkan data tersebut, besar disposable income adalah, nah, disposable income itu tuh pendapatan bersih yang bisa kamu tuh pakai untuk belanja atau misalkan mau ditabung setelah pajak-pajak wajib dipotong. Gampangnya kalau kamu tuh misalnya udah dapat gaji nih, tapi harus bayar pajak dulu. Sisa uang setelah bayar pajak itulah disebut disposable income. Nah, contohnya gini, bayangin kamu tuh dapat gajinya 5 juta sebulan, tapi dari gaji itu kamu tuh harus bayar pajak 500.000. Jadi uang yang benar-benar kamu pegang dan bisa kamu pakai adalah sisanya. Nah, berarti 5 juta dikurangi 500.000, yaitu 4.500.000. Nah, itulah disposable income kamu. Nah, singkatnya, disposable income itu adalah pendapatan bersih setelah pajak dan siap untuk dipakai. Gitu. Nah, kita langsung kerjaan soalnya aja ya. Oke, untuk cari rumus DI atau disposable income itu sama dengan PI dikurangi PL. PI itu apa? PI itu adalah personal income dikurangi pajak langsung. Nah, PL ini adalah pajak langsung ya. Oke, pajak langsung itu apa? Pajak langsung itu adalah pajak yang harus wajib dibayar oleh orang itu sendiri, tidak boleh dibayar dengan orang lain atau pihak ketiga atau pihak lain ya. Nah, apakah di soal udah ada pajak langsung? Sudah ada. Nah, pajak langsungnya itu sebesar 800 M. Oke. Nah, tapi apakah sudah ada PI-nya? Belum. Oke, karena belum ada, kita cari PI-nya. PI itu apa sih gitu kan? PI itu apa sih? PI itu adalah personal income. Personal income itu pendapatan per seorangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh orang-orang atau rumah tangga di suatu negara sebelum dipotong pajak langsung. Nah, tadi kan kalau dia itu sudah sesudah dipotong pajak langsung, tapi kalau PI itu sebelum dipotong pajak langsung. Nah, di mana PI itu rumusnya adalah Net National Income atau NNI ditambah Transfer Payment atau TP dikurangi LASP. Nah, ini singkat aja LASP berarti adalah beritahan, ada asuransi, ada dana sosial, ada pajak perseroan atau pajak perorangan atau pajak perusahaan. Nah, itu sama aja ya. Kemudian, apakah sudah ada masing-masing komponen PI? Nah, di sini TP-nya sudah ada belum? Sudah, yaitu 250 M. Oke, 250 M ya. Laba ditahan udah ada belum? 250 M juga. Kemudian, asuransi ada belum? Ada. 450. Kemudian, dana sosial ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah kita skip aja. Kita tambahin pajak ya, pajak perseorangan atau pajak perusahaan, pajak perorangannya 100 M. Nah, kemudian karena kita belum ada NNI-nya, maka kita cari NNI. NNI itu Net National Income. Itu pajak, apa namanya, pendapatan bersih ya, dikurangi dengan pajak tidak langsung yang sudah dipotong dengan pajak tidak langsung. Nah, beda ya pajak langsung sama pajak tidak langsung. Dimana kalau pajak langsung ini kan pajak yang harus dibayar wajib orang itu sendiri. Tapi kalau pajak tidak langsung itu boleh dibayar dengan pihak ketiga. Contohnya apa? Contohnya kayak bea masuk, bea cukai, terus ada apa tuh namanya PPN, pajak penghasilan tambahan. Tapi kalau pajak langsung itu contohnya kayak BPKB motor, pajak bumi dan penghasilan kayak gitu. Nah, ditambah subsidi. Nah, bentar, pajak tidak langsung apakah ada di soal? Ada. Pajak tidak langsung itu sudah ada di soal. Itu sebesar 1.500 M. Subsidi apakah ada kak? Subsidi ternyata nggak ada kak. Ya udah kalau nggak ada nggak usah kita pakai. Kita langsung skip aja. Kita langsung ke NNP. Nah, NNP itu apa rumusnya? Rumus NNP itu sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Penyusutannya ini kayak berupa barang modal, seperti modal ya contohnya ya. Apakah penyusutannya udah ada? Penyusutannya ada, yaitu 240 M. Nah, kemudian habis kita cari GNP-nya, kita cari GDP. Habis
Kita cari NNP-nya, kita cari GNP. Aduh, aku sampai bingung sendiri nih. Kayak GNP itu gimana sih? GNP itu sama dengan GDP ditambah faktor neto luar negeri. Tapi ya teman-teman, tergantung kalau misalkan faktor netonya dia plus, berarti dia ditambah gitu. Oke, nah ini karena ditambah ya. Bentar. Ini kita pakainya bahasa Inggris nih. Sedangkan di sini ada PDB. PDB itu apa ya? PDB itu kan produk domestik bruto. Tapi kalau GDP, GDP itu adalah gross domestic product. Dari mana? Kalau di bahasa Indonesia itu sebenarnya sama aja, yaitu produk domestik bruto. Nah, berarti karena udah ada nih GNP semuanya ada pada PDB, ada faktor luar negeri, berarti kita bisa langsung cari dari masing-masing rumus ini. Oh, tapi aku maunya yang simpel aja. Aku nggak mau ngafalin rumus yang terlalu banyak. Ya udah, berarti kalau mau cari DI, berarti aku nulis ya rumus baru di sini yaitu ada PDB ditambah faktor neto luar negeri dikurangi penyusutan dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi ditambah transfer payment sampai nanti ketemu dikurangi pajak langsung. Nah, yaudah kita langsung aja cari menghitung masing-masing dari rumusnya. Kita langsung ke rumus ini aja deh. Nah, PDB. PDB-nya itu 13.400. Oke, ini teman-teman karena ini ada ribuan, ada yang ratusan, maka kita tidak bisa ngilangin nolnya semuanya. Karena kalau mau ngilangin nol semuanya nanti pasti ada yang namanya koma-komaan nih. Kita kalau pakai koma-komaan tuh agak pusing ya. Ngeliatnya tuh lebih ribet aja gitu kalau pakai koma-komaan. Jadi kalau saranku karena ini ada nol, ada dua nol, ada satu nol, nah kita hilangnya satu nol aja di belakangnya. Berarti kita kalau yang ribuan kita ingin 10 berarti 3.340 ya. Berarti 1.340 ditambah 400 berarti kita ingin 1 berarti ini 40. Nah, ditambah nih, berarti ini 0, 8, ini 13. Penyusutan. Nah, kita penyusutannya berapa di situ? 240. Berarti kita ambil 24 ya. Kita kurangi 10 kurang 4 itu 6. Terus ini udah kita pinjem ya. Berarti 7 kurang 2 itu 5. Terus ini sisa 3. Ini 3 ini 1.356. Iya benar. 1.356. Kemudian dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya itu sebesar 1.500 M. Berarti kita kurangi 1. Nolnya berarti 150. Nah, kita kurangi. Ini 6. Ini 0. Ini 2. Ini 1.206. Oke. Kemudian kalau udah subsidi nggak ada ya, berarti kita hilangkan. Kemudian TP ada nggak TP? TP ada ya. TP itu sebesar berapa di situ? 250. Berarti kita ambil 25. Ditambah TP ya. Berarti aku tuh hasil sini ya. 6 tambah 5 itu 1. Ini ya. Berarti di sini 1 tambah 2 itu 3. Kemudian ini 2. Ini 1. 1.231. Nah, TP udah. Berarti kita langsung jumlahin LASP-nya. Aku tuh terpisah ya untuk LASP. Labanya berapa di situ? 250 berarti 25. Kemudian asuransinya berapa? 450 berarti 45. Sosialnya ada nggak? Nggak ada. Berarti kita langsung ke pajak. Pajaknya di situ 100 berarti 10. 5 tambah 5 itu 10 ya. 2, 3, 2 tambah 4 itu 6, 6, 7, 8. Berarti 80, LSP-nya 80. Kita kurangi dengan 80. 1, 13 dikurangi 8 berapa? 5.
Oke, ini berarti 1 ya. Ini 1151. Nah, tapi ini baru LSP nih. Kita kurangi lagi dengan PL atau pajak langsung. Pajak langsung di situ berapa? Di situ ada 800M. Berarti kita kurangi dengan 80. Berarti ini 1, 15 dikurangi 8 itu 7, kemudian ini sisa 0, ini 10, 1071. Tadi karena kita kan nolnya itu kita hilangkan ya, sekarang kita tambahin nolnya karena sudah sampai di DI. Nah, sudah selesai ya rumus DI itu, berarti kita tambahin 0 di sini. Nah, berarti hasilnya adalah 10.710 gitu. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Iya, betul jawabannya yang dodol. Nah, oke, sekian dulu dari kakak.